Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Ikanot Undip. Podcast yang ngobrolin tema-tema keilmuan dan juga tema-tema tentang alumni Ikanot Undip atau alumni Notariat Undip yang pasti kece-kece. Dan juga pastinya kalau kita ngobrol itu pastinya akan ada sesuatu yang istimewa. Jadi jangan sampai teman-teman, adik-adik, rekan-rekan ALB juga jangan sampai nggak ngikutin podcastnya Ikanot Undip. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluruh konten Ikanot Undip. Karena itu penting untuk terus mengikuti konten dari Ikanot Undip. Pada hari ini kita akan ngobrolin tema yang sangat luar biasa dan juga narasumber yang istimewa yang juga lagi bersinar. Jadi adik-adik, ALB, dan semua rekan-rekan notaris PPAT jangan sampai nggak sampai selesai ya. Tapi sekarang sebelum kita ngobrol mau kenalin host-host yang kece dulu. Sebelum kita kenalin narasumber, kita mau kenalan dulu sama host-host yang kece nih. Ada beberapa, pastinya hostnya Pandawa 5. Oke, yang pertama silakan Mas Taufik. Ibu, Mbak ya? Ya, nggak apa-apa, lanjut. Edit, nggak apa-apa, lanjut. Nama saya Taufikur Rahman, MKN, alumni MKN Undip tahun 2014 dan saat ini menjalankan jabatan profesi sebagai notaris PPAT di Kabupaten Cirebon. Saya Muhammad Alatas, notaris Kabupaten Garut. Saya alumni MKN Undip tahun 2014 dan juga saya juga aktif di beberapa organisasi. Silahkan lanjut, Mas Chandra. Saya Chandra Himawan, saya notaris PPAT di Kabupaten Garut. Saya dengan Nurjana, saya angkatan alumni Undip tahun 2008. Kebetulan saya juga di organisasi Ikanot Undip, saya sebagai bendahara umum. Dan saya notaris Kota Bekasi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat host yang kece kita. Wah, luar biasa. Jadi memang hostnya agak banyak biar seru, biar rame. Jadi nggak ada lu nggak rame. Makin banyak makin rame. Oke. Iya. Nah, kita akan kenalan dulu sama narasumber yang hari ini sudah hadir di hadapan kita dan juga pastinya beliau ini adalah salah satu senior di Ikanot Undip dan juga adalah ketua umum Ikanot Undip, yaitu Mbak Oti Hari Chandra Ubayani. Aplaus buat Mbak Oti. Luar biasa. Dan juga kita langsung kenalan aja deh sama Mbak Oti. Mbak Oti biar memperkenalkan. Silakan Mbak Oti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Hari Chandra Ubayani, SH SPNMH. Saya adalah alumni Notariat Undip tahun 90. Saya menjabat di Notaris Jakarta Selatan dan sebagai Ketua Umum Ikanot Undip. Luar biasa, jadi beliau Ketua Umum Ikanot Undip, Notaris PPAT Jakarta Selatan. Pastinya notaris hits, udah DKI Selatan lagi. Oke. Oke, lanjut. Narasumber kita yang tidak kalah bersinarnya juga, yaitu Mas Samsuri. Tepuk tangan buat Mas Samsuri. Luar biasa, beliau juga sekarang sedang mencalonkan diri sebagai Ketua Pengwil IPPAT Jawa Barat. Nah, silakan Mas Samsuri. Ya, terima kasih Mas Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsuri, SHMKN, alumni Notaris Undip tahun 2010. Yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua Pengda Ikatan Notaris Indonesia Kota Bogor dan Ketua Pengda Ikatan Pejabat Mulk Tanah Kota Bogor. Oke, luar biasa. Organisasinya lengkap banget, komplit ya. Baik, Mas Chandra, kita langsung ngobrol aja Mas Taufik ya. Oke, baik. Yang pertama, Mbak Oti ini kan tokoh senior ya di alumni Undip dan juga Ketua Umum Ikanot Undip. Bisa ceritain nggak Mbak? Kita ngomonginnya bukan ngomongin Ikanot nih, tapi ngomongin kita masa kuliah. Jadi masa-masa waktu kita kuliah. Nah, Mbak Oti, ceritain dong waktu kuliah tuh gimana? Terusnya nongkrongnya di mana Mbak? Kalau Pandawa 5 tuh Mbak nongkrongnya di
peleburan. Oh. Oke. Nah di peleburan tuh depannya ada lontong sayur, Mbak. Oh. Nah, itu kita pagi-pagi pasti sarapannya di situ. Nah kalau Mbak Oti gimana Mbak Oti itu? Iya. Silakan Mbak. Ya, kalau Mas Alatas kan zaman now ya. Iya. Mbak. Kalau saya zaman kolonial. Karena saya angkatan 90, Mas Sam 2000 berapa tuh? 2010. Ah, berarti hampir 10 tahun lebih ya Iya, perbedaan kita betul, ya. betul. Jadi kayak udah dengan ibu dan anak-anak. Oh, iya. Kita dulu waktu kuliah masih naik kereta ya, pesawat itu apa namanya masih kurang lah yang naik kereta, yang naik pesawat. Juga untuk notaris saya magang itu masih ngetik. Kalau sekarang udah komputer, salah satu lembar diganti, ya kan? Jadi untuk masa-masa sulit yang belum elektronik, semua serba elektronik, tentu kita lebih keras perjuangannya. Betul. Kalau soal nongkrong, saya dulu tinggal di Peleburan nomor 13. Jadi tempat nongkrongnya Mas Alatas Iya ya. di peleburan Mbak. Nah betul. itu pas ada Tugu Lingkaran itu, Iya, rumah iya. saya Jalan Peleburan Tengah nomor 13. Saya dibeliin rumah sama ayah khusus memang untuk kuliah. Jadi dekat kalau ada aktivitas-aktivitas yang kadang-kadang kuliahnya kan semuanya malam ya, malam hari. Kalau nongkrong makanan semuanya hampir mall baru satu Simpang 5. Lalu nongkrongnya sukanya di Busri. Apa tuh namanya gado-gado dengan Iya tahu. Busri, iya. es kolak ketan Iya, hitam. Nah, tahu. biasanya kita di situ. Tapi kalau nongkrong di dekat-dekat kampus, karena biasanya kita kalau udah jamnya kuliah langsung pulang dan ngerjain tugas ya. Karena biasanya teman-teman semuanya kebanyakan kerja. Jadi kalau pagi mereka bekerja, kalau kita ada tugas bersama, ya tentunya malam hari setelah kita kuliah. Oh, berarti Mbak Oti ini dulu tempat atau rumahnya itu di Tugu Peleburan. Iya, betul. Kurang lebih 100-200 meter itu tempat kosan kita, Mbak. Oh, Jadi kita iya, ngekos di Peleburan Nomor 37. nomor 37. Oh, deket dong. Dekat ya. sekali, Mbak. Jadi Tetanggaan ya. berarti lahir dari Peleburan. Iya. Oke. Mantap. Jadi tetanggaan ya Mas Chandra ya. Betul. Depan lo lewatin Tugu sedikit, Mbak. Sebelah kanan tuh ada masjid. Depan masjid itu ada kos-kosan namanya Mbah Bardo. Oh. Mbah Bardo itulah ibu kos kita. Jadi, saya merinding nih. Wah, Masya Allah. Jadi beliau almarhumah, sudah almarhumah. Jadi beliaulah yang selalu ingetin kita gitu kuliah waktu itu. Jangan sampai nggak kuliah, kata Mbah Bardo. Gitu. Nah, sekarang Mas Samsuri nih. Mas Samsuri kan Iya, sekarang sedang bersinar, tokoh muda dari alumni Undip ya, yang sekarang sedang hits lah gitu. Nah, saya mau tahu juga nih, kita mau tahu, bisa diceritain nggak waktu kuliah di Undip, itu kuliahnya gimana, dan nongkrongnya di mana? Kalau Mbak Oti kan tadi di Peleburan, di Bu Sri, nah kalau Mas Sam di mana nih? Iya, terima kasih Mas Alatas. Iya. Ya betul dulu kalau mengingat masa lalu waktu masih kuliah ya itu di tahun 2010. Nah rekan-rekan dari MKN alumni Undip itu pada waktu masih kuliah itu memang betul tadi juga Mbak Oti udah sampaikan juga ya di belakang kampus itu ada warung bubur hijau ya, kacang hijau ya. Iya, iya. Jadi teman-teman banyakan di situ, jadi kita yang ikut juga nongkrong di situ ya Mas Alatas. Yang kedua juga ketika pas malam minggu itu kita lagi penat ya habis kuliah kadang-kadang sampai malam teman-teman kita ajak itu untuk karaokean lah menghilangkan. Wah, itu hiburan Pak ya? Ya betul, Wah, luar waktu biasa. itu di Inul. Iya. Ya kan? Iya betul ya. Itu kayaknya tempat Iya. tempat itu deh, tempat Betul. teman-teman ya. Apalagi habis diajar itu namanya Pak Bib ya dulu. Oh, itu iya. kan. Senior, Nah, ya. langsung saya bilang ini yuk ke karaoke gitu kan, Iya. ke Inul. Nah, makanya justru waktu angkatan saya di kelas saya itu dijulukin saya ketua jamaah. Wah, ketua jamaah. Jadi kepala rombongan Pak ya? Iya, pas waktu itu ada Ustadz siapa itu ya?
Ustadz Maulana ya. Oh, Ustadz Maulana. Nah, Iya. yang jamaah ya. Iya. Jadi karena saya sering ngajak ke sana, akhirnya dibilang teman-teman ketua jamaah Oh, gitu oke. ya, Mas Alatas ya. Jadi ya sangat menyenangkan sebenarnya kuliah di Undip gitu karena kita kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang juga kalau lagi urgent ya terpaksa naik pesawat. Kalau naik pesawat terus bisa boncos ya. Oh, iya. Jadi, Kan dulu pernah kita booking itu 1 tahun tuh Mas Alatas. Oh, Itu pesawat Adam Air kalau nggak salah ya. Terus luar biasa. Ya, Iya, itu iya, saya iya, booking iya. 1 tahun. Kebetulan saya kuliah bareng sama istri, jadi mendingan lebih cepat kan naik Adam Air murah meriah. Kalau kita booking 1 tahun ternyata pilot ya, ya sehingga ya udah hilang gitu uangnya. Jadi kembali kalau lagi ke kereta ya. ya kalau Mas Sam booking pesawat, kalau kita booking kereta Tawang Jaya Mas 45.000. Itu jadi kita dulu kalau naik kereta atau naik Iya. pesawat itu lihat juga. Iya. Kalau kereta itu Tawang Jaya. Tawang Jaya itu 45.000 Mas. Pokoknya 45.000 sampai Semarang. Enak gitu. Banyak uang lebihnya kita. Banyak uang jajannya. Tapi kalau udah naik pesawat, ya gitu deh. Uang jajannya di Semarang sedikit. Jadi paling mahalnya kita naik Argo Sindoro. Ya. Argo Sindoro. Itu kalau lagi ada kerjaan banyak Mbak di Jakarta, kita berangkat naik Argo atau naik pesawat. Tapi kalau ya keuangan lagi agak menipis, naik Tawang Jaya. Gitu. Oke. Oh, ya mungkin karena kita dari dulu setiap angkatan mungkin kebanyakan yang berkuliah di Undip itu dari luar daerah ya. Betul. Jadi mungkin kita selalu punya geng gitu ya setiap angkatan dan selalu punya budaya berkumpul juga gitu. Jadi Betul. masing-masing angkatan ternyata budayanya sama. Ada sama-sama. Cuma beda circle aja, beda geng aja. Beda mungkin, gitu geng. kan. Betul. Makanya Pasti. ada hampir 11 cabang dari Ikanot Undip. Karena Ikanot Undip menyebar di seluruh Indonesia. Nah, itu Yes. dia. Jadi itu dia circle itu yang Mas Chandra bilang. Betul. Karena banyak Dan juga ada tempat yang ikonik gitu karena kita sering ngerjakan tugas bareng-bareng gitu kan. Ada salah satu tempat fotokopi yang terkenal mungkin Oh, Mas iya. Dino ya. Mas Karena Dino. kerjaannya rapi beliau. Mas ya. Julukannya itu julukannya Prof Dino. Prof Dino. Jadi itu fotokopinya kita ya. Iya. Jadi kalau mau teman-teman yang ngapain mau nostalgia fotokopi. mungkin nanti ke Semarang bisa Iya. mampir ke Tapi masih ada tuh ya. Insya Allah Nah, mungkin kita masih ada. tahun lalu ke Semarang ya. Tahun ini sih masih kita pernah Semarang, Iya. masih ada ya. Iya betul. Oh. Nah, itu juga gitu. Tadi Pak Mas Sam itu ngomong di gengnya dulu sering ya, karaoke di Inul Vista. Kita pun sebenarnya geng kita juga sama Mas Chandra. Oh Mas gitu ya maksudnya. Oh, cuma saya jarang kayaknya Mas. Sama sih. Kebetulan belakangan dulu. Oh gitu ya. Iya. Begitu mau bayar pasti sampai pergi dulu. Oh iya. Jadi ATM bermain Mas Chandra. Jadi kalau saya bayar Kebetulan juga invisnya di Invis Tamrin kayaknya sama ya. Iya, iya. Enggak, kalau saya itu bayarnya bayar parkir aja. Bayar parkir. Jadi kalau bayar yang lain-lain Mas Taufik. Iya. Kalau saya bagian bayar parkir aja. Mas Taufik, apa yang kita mau tanyain Nah, lagi nih? Ini Mbak Oti, Mas Sam. Nah, zaman kuliah dulu kan prodi MKN di UI, sementara kan Mbak Oti kan notaris PKT Jakarta Selatan lah ya, yang istilahnya bukan kaleng-kaleng. Iya, tapi iya, ya, iya, betul. Mas Sam Kota Bogor. Saat kuliah dulu kan MKN selain Undip juga ada ya Ada di banyak, Jakarta. ada UI, ada UGM, UGM. Kenapa sih kok memilih di MKN Undip Mbak atau Ah. Mas Sam gitu loh? Saya dulu. Iya, Iya. Ibu, Mbak dulu. Jadi saya memang SMA tuh di SMA 3 Jakarta. Lalu kuliah S1 juga di Pancasila Jakarta. Kenapa saya memilih Undip? Memang ayah tuh kan nawarin mau apa namanya? Karena saya juga kerja di bank dulu kan, kerja di bank ya sekarang IOB dulu Bank Buana Indonesia di Jakarta juga. Jadi saya betul-betul memutuskan untuk keluar dari bank dan fokus untuk kuliah di Undip. Pertama, saya lihat kekeluargaannya, ya kan ada chemistry lah gitu. Karena ayah saya dulu juga salah satu yang mensupport adanya Universitas Diponegoro. Kakak saya semuanya juga bukan memilih di Jakarta karena itu apa namanya ya kayak Spenmaru gitu kan. Iya, sudah Diterimanya juga mereka memilih semuanya Undip. Undip. Makanya ayah juga menyediakan rumah khusus untuk kuliah semuanya di Undip. Karena kita bisa apa ya kekeluargaan. Biasanya meskipun di Undip itu tidak hanya orang Jawa,
banyak orang Medan, banyak orang Riau, orang Bali, banyak kawan-kawan adik saya juga dari di Bali, di Kalimantan seperti Mas Bambang Oyong, Mas kan itu juga orang dari luar Pulau Jawa. Mereka juga banyak memilih di Undip. Saya rasa pilihannya karena pada waktu datang daftar chemistry-nya nyampe. Memang setiap orang kan punya chemistry sendiri-sendiri untuk mencari kuliah ya. Kita lihat dosen-dosennya juga padahal waktu itu agak hopeless ya. Aduh, dosennya ini killer nih, nggak bakal. Ada yang udah 10 tahun nggak lulus-lulus loh ya. Kalau betul. yang MKN kan 3 tahun ya. 2 tahun. Nah, kalau yang pada waktu saya masuk ada yang 10 tahun tuh nggak lulus-lulus. Pada waktu itu ada Pak Tan Asyu ya kan. Terus kalau itu belum Pak Bib, kita masih Pak Siswadi. Terus banyak dosen-dosen killer yang tidak bisa meluluskan notaris dengan cepat. Dengan 3 tahun tuh jarang. Saya aja 5 tahun. Jadi pada waktu itu, aduh gimana ya masa depanku ya, lulusnya lama. Yang itu aja 10 tahun belum lulus gitu. Tapi ternyata semua garis tangan. Alhamdulillah. Pada waktu kita lalui ternyata ada kita bisa lulus, dan pada waktu itu masuk Jakarta itu kalau nggak salah umur 55 tahun, kalau 45 atau 50 tahun. Jadi saya juga udah hopeless, nggak bakal masuk Jakarta nih. Saya ada di Karanganyar. Ternyata Pak Muladi membuka bahwa notaris itu bisa masuk Jakarta, bukan dari umur. Jadi semuanya tuh adik-adik kelas tuh jangan hopeless dulu dengan peraturan-peraturan. Kadang-kadang pas kita itu ada kebijakan-kebijakan yang meringankan. Betul. Berarti harus selalu tetap optimis ya, Mbak, Optimis ya? aja. Untuk Mas Sam gimana, Mas? Iya. Kenapa Iya. Undip gitu Mas Ya, ya? kenapa Undip? Orang banyak kok di sini ya. Ya, berbeda tadi dengan tentunya dengan Mbak Ote ya, karena saya itu asli orang Jawa Tengah. Jadi pada waktu saya lulus SMA itu, Mas Taufik ya, itu saya waktu itu pengen kuliah, Mas Taufik, pengen kuliah ngelanjutin S1 ya. Harapan saya bisa di Undip waktu itu. Nah, karena saya keluarga dari pas dan pres ya. Pas dan pres. Sudah pas di pres lagi. Dan anaknya banyak gitu ya kan. Saya anak kelima dari 7 bersaudara, jadi semuanya memerlukan biaya ya untuk melanjutkan pendidikan waktu itu. Sehingga jujur waktu itu saya inginnya kedokteran, Mas Taufik ya. Waktu itu pingin masuk kedokteran di Undip, karena pada waktu itu di Undip itu ya universitas negeri yang di Jawa Tengah yang favorit ya. Favorit, sangat favorit sekali. Jadi dulu kalau orang Jawa Tengah masuk ke Undip, waktu kuliahnya itu dianggap itu memang orang-orang pintar, orang-orang pilihan. Nyatanya emang pintar dan memang pintar, ya. Orang Undip itu pintar, Biasa. sangat-sangat pintar ya. Nah, selanjutnya karena faktor itu akhirnya kalau gitu saya kerja dulu lah seperti itu, Mas Taufik ya. Akhirnya saya cari pekerjaan ya kan. Alhamdulillah dapat pekerjaan. Waktu itu langsung ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya akhirnya tahun 93 itu saya ngambil S1 di hukum. Ya, kebetulan waktu itu MKGR itu kan buka sekolahan namanya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, STAI. Ya, waktu itu saya masuk, ternyata tidak berbeda dengan persepsi saya bahwa STAI itu waktu itu lebih mudah lah daripada di Undip gitu. Nah, ternyata waktu itu STHI itu kan statusnya masih diakui kalau nggak salah. Jadi harus ujian negara waktu zaman saya itu. Saya alumni ketiga di STHI, harus ujian negara. Nah, ujian negaranya itu nginduk sama Universitas Indonesia. Ya kan? Universitas Indonesia. Nah, setelah itu dari 4 kelas itu, Mas Taufik,
itu yang lulus hanya 10. Jadi yang lain bubar. Angkatan saya. Karena Ulang ujiannya, gitu, Pak, ya? iya Dan betul. ulang ya Mas ya? Iya, Ulang. jadi karena ujiannya itu sangat sulit Susah. sekali itu. Waktu itu saya Pancasila aja dapat C, nggak berani lagi saya Pancasila dapat nilai C, saya nggak berani lagi ikut ujian negara. Ya, alhamdulillah dibantu dengan nilai-nilai yang lain, kita lulus. Dan itu pun wisudanya di STAI nunggu dengan senior-senior kita yang gelombang angkatan pertama dan kedua itu nunggu kita biar banyak yang di wisuda. Nah itu akhirnya alhamdulillah bisa di wisuda dan sampai 6 tahun loh saya, Mas Taufik ya. 6 tahun S1-nya luar biasa. Berarti ilmunya udah banyak. Udah. Karena terkendala ujian negara yang sangat sulit sekali. Nah teman-teman itu yang pada nggak lulus itu waktu itu ikut di belakangan setelah ada ujian mandiri. Jadi setelah itu sekolah swasta itu bisa mengadakan ujian mandiri. Nah, mereka pada lulus tuh. Jadi kalau di STAI saya betul-betul sangat mengalami pada waktu itu masih susahnya yang untuk ujian. Nah setelah itu waktu saya dapat rezeki itu di Jakarta itu saya beli rumah ya kan dan beli tanah ya. Itu staf notarisnya itu lagi sekolah tuh di Undip. Oh, di Undip. Ya mungkin Mbak Oti kenal adanya Mas Joko gitu kan, Tarsesius. Oh, Mas Joko. Ya. Mas Joko Purnomo. Joko Purnomo. Joko Purnomo. Nah itu saya kenal dari Mas Joko, Mas Tarsesius gitu. Akhirnya saya tanya, kamu pada kuliah di mana? Di Undip Pak, katanya gitu. Akhirnya saya ingin tahu kan ilmu notaris seperti apa gitu kan. Nah akhirnya situ saya pulang dari Jogja waktu itu saya mampir ke Undip Kampus. pas sedang ada pendaftaran. Iya. Akhirnya saya mencoba daftar, ikut ujian, lulus di situ. Jadi seperti itu Mas Taufik. Jadi cita-cita saya pingin di Undip, S2-nya dapat di Undip. Wah, iya. Ngumpul, Jadi Pak, ya. tetap juga tercapai ya Pak ya? Tercapai, Mas ya? walaupun S1-nya enggak, Iya. S2-nya tercapai ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Jadi, gitu. Kalau Mbak Oti karena kekeluargaan, karena keluarga Mbak Oti berasal dari Undip ya Mbak Oti ya. Kalau Mas Sam karena Jawa Tengah ya. Ya, saya Iya. mau dari Jawa Tengah. Kalau saya Undip karena fakultas hukumnya terbaik. Jadi saya milih Undip waktu Iya, itu. iya. Kebetulan kakak saya juga ada di Undip, di kedokteran. Lalu akhirnya kepo-kepo dikit tentang Undip, akhirnya tertarik masuk di Fakultas Hukum, Magister Notariatan Undip. Nah, Memang Undip terkenal ya. Iya, Karena fakultas itu hukumnya, untuk Mas, ya. hukumnya diakui ya. diakui, Betul. alhamdulillah bagus dan banyak alumni-alumninya yang Pejabat. pejabat Iya, ya, betul. seperti Mbak Oti, Mas Sam yang sudah sukses di dunia notaris PPAT. Kalau Iya. S1 kan ada Pak Arif Hidayat, Betul. Iya. ada Pak Beni, Betul. ada Pak almarhum Pak Cahyo Kumolo, Iya. itu kan alumni Undip ya. Alumni Undip, Eh, iya. Pak Muladi juga. Betul, almarhum Pak Muladi itu semualah salah satu senior alumni Fakultas Hukum Undip ya yang punya jasa besar buat bangsa ini gitu ya. Nah, kita lanjut ya Mas Mbak ya. Iya. Pertanyaan ini sebenarnya buat Ketua Umum, buat Mbak Oti. Mbak, kenapa harus ada Ikanot Undip? Ya. Nah, kenapa tuh? Kayak gitu Mbak. Iya, memang Ikanot Undip didirikan oleh 5 orang. Pertama oleh almarhum Mbak Listi Muladi, putri Pak Muladi. Lalu Pak Dr. MJ Widiatmoko. Iya. Lalu Pak Dr. Safran Sofyan, juga saya sendiri dan Muharsah Aman dan Supriyatno. Kita waktu itu kita meeting sambil nggak sengaja di Citos di Jakarta, dorong-dorongan tuh. Samuel yang jadi ketua umum gitu. Oh, iya. Pada pada nggak mau karena seorang notaris tuh biasanya egois dengan diri sendiri, Iya, ya kan? Dengan pekerjaannya dia udah menghabiskan waktu, bagaimana bisa memikirkan
organisasi baru berdiri Betul, gitu betul. kan, dan juga bukannya dengan jalan gampang, ada juga benturan-benturan, ada Banyak tantangannya Mbak Uti. Tantangan ya. tantangannya Iya. ada saingan. Jadi bukannya baru sekarang nih ada organisasi yang saling berbenturan. Dari Ikanot Undip pun ada benturan bahwa ingin ada organisasi lain pas kita sudah membuat aktenya yang pada waktu itu oleh Pak Hendarman Supanji, kita disahkan, dilantik oleh beliau. Sebab itu beliau adalah menteri ya, menteri ATR. Beliau mensupport dan akhirnya jalan periode pertama Mbak Listi, periode kedua dan ketiga itu oleh saya, ya insya Allah akan berjalan semuanya. Jalan sudah kita aspal ya, jalan kita udah aspal dengan mulus baik, ya. sudah mulus. Iya, betul, Tinggal betul. nanti penerus adik-adik kelas ini. Saya nggak nyangka loh kalau saya beda 10 tahun dengan kalian. Iya. Jalannya udah aspal, tinggal nanti Betul. dilanjutkan. Ya, itulah jasa besar dari Mbak Oti dan juga Iya. para pendiri Ikanot Undip. Kenapa harus ada Ikanot Undip? Pastinya memang untuk guyup rukunnya alumni ya Mbak ya. Iya betul, Iya, untuk wadah apa alumni. namanya, Wadah alumni ya, Mbak, ada akademisi saling tolong menolong, Betul. saling guyup apabila ada satu dan lain hal dengan anggota. Kita yang lebih penting itu adalah anggota. Jadi anggota tuh merasa memiliki induk, siapa lagi yang akan memikirkan kalian. Tapi kalian kalau sudah membawa nama Ikanot Undip, bagaimanapun ya Mas Jam, kita cari Betul. jalan keluarnya. Betul. Kan notaris kasus-kasus hukumnya juga banyak, nggak sedikit. Jadi dengan adanya Ikanot Undip lebih memikirkan anggota kita. Betul. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong buat Ikanot Undip dan juga Mbak Oti ya. Luar biasa. Jadi itulah jasa besar dari para pendiri Ikanot Undip dan juga Mbak Oti yang terus memikirkan anggota. Nah, Mbak Oti, Mas Sam, kita tahu ada 2 organisasi yang memayungi notaris PPAT ya. Ada INI yang memayungi notaris dan juga ada ada IPAT yang memayungi PPAT. Nah, apa yang sudah diberikan oleh Mbak dan Mas untuk organisasi? Karena kan saya dulu pernah dengar dari Mbak Oti juga, jangan pernah kita apa yang bisa kita ambil dari organisasi, tapi apa yang kita bisa serahkan atau kita berikan untuk organisasi, itu pesan Mbak Oti. Nah, mungkin bisa dikasih tahu Mbak, apa yang sudah kita atau Mbak gitu pernah berjasa untuk INI dan IPAT dalam hal ini gitu loh, pernah diberikan gitu. Iya, saya pada waktu masuk Jakarta itu kan sudah diidikan juga dari Pengda INI ya. Itu zaman Pak Julius, zaman Ibu Erni juga masih tidak ada perpecahan lah, guyup-guyup gitu ya. Juga di IPAT saya menjadi sekretaris umum di PP IPAT. Jadi sebelumnya juga di bawah Bu Rahma, saya juga dari Kabit ya. Bukan Kabit, dari anggota dari pengurus gitu. Ya selalu begitu. Kita memberikan rapat sampai malam, apalagi Bu Rahma itu ya luar biasa. Beliau lah yang mendidik saya menjadi sangat cinta dengan organisasi. Kita rapat sampai malam, memberikan apa yang menjadi yang kita bisa untuk diberikan di organisasi. Begitu juga di begitu juga di IPAT gitu ya. Di IPAT pada waktu itu saya pada waktu ulang tahun IPAT bisa semua Mahkamah Agung dan semua birokrasi mengakui dan memberikan selamat dengan IPAT pada waktu itu, kemenangannya dari pengadilan ya, putusan pengadilan. Kan itu sebenarnya masa-masa yang sangat nggak enak buat saya khususnya ya. Tapi dengan telaten akhirnya mereka mau memberi ucapan, juga dibantu oleh sekum kita Ibu Jamilah dan juga Ibu Nurjanah bahwa IPAT ini harus diakui oleh birokrasi lain. Jadi ya sebenarnya aspal tinggal sudah membaik ya. Jalan sudah diaspal karena sudah diakui, walaupun banyak benturan-benturan bahwa itu kemenangannya dari kemenangan dari pengadilan, dari gugatan pengadilan seperti itu. Jadi ya saya harapkan ke depan
jangan fokus dengan pertikaian, jangan fokus dengan inilah aku, tapi fokus dengan anggota nih mau dibawa kemana, dan jabatan kita supaya safety, jangan sampai orang tuh boring kerjanya berantem, fokus dengan diri sendiri aja. Jadi apa yang diberikan yang diberikan untuk masyarakat, jadi masyarakat sangat membutuhkan jabatan kita karena kita banyak berbuat sesuatu. Oke, ya. Jadi teman-teman harus ketahui juga bahwa Mbak Oti ini adalah Sekretaris Umum IPPAT periode 2021-2024. Jadi banyak sekali jasa alumni Undip ya, pastinya di INI dan di IPAT itu luar biasa. Salah satunya adalah Mbak Oti ini yang sudah berjuang dari zaman Ibu Sri Rahma ya Mbak ya. Kalau kita kenalin Ibu SRC Ya, singkatannya SRC. ya. SRC yang Mbak Oti ikut berjuang di IPAT dan juga di INI untuk pastinya anggota, untuk kepentingan anggota. Mas Chandra, apalagi nih yang kita omongin tentang INI dan IPAT? Kang Masam mungkin kali ya? Iya, Masam. Jadi ada sedikit kepo aja dan ada sedikit prihatin bagi saya yang kami lah ya, anggota dari jabatan kita sama-sama di INI dengan IPAT dengan kondisi hari ini yang sama-sama kita ketahui gitu kan. Jadi bagaimana menurut dari kacamata Masam menanggapi adanya permasalahan ini gitu? Permasalahan INI dan Ya. IPAT pastinya. Jadi permasalahan apa sih yang kenapa sampai bisa seperti ini gitu, Mas? Ya, Mas Chandra, Mas Alatas, selama saya menjadi notaris dan PPAT, mungkin saya 2 kali ya mengalami kegaduhan ya, baik di INI maupun di IPAT ya. Waktu zamannya Bu Sri Rahma dan kemarin terakhir zamannya Pak Apendi juga seperti itu ya. Nah, kembali ke pokok permasalahannya bahwa kita sebagai pengurus ya, pengurus dari baik Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan Pejabat Pembatak Tanah itu adalah tujuannya hanya untuk semata-mata mengabdi kepada anggota, agar anggota ini merasakan bahwa organisasi ini bekerja untuk mereka, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini atau saat sekarang dalam kondisi baik di INI maupun di IPAT, itu antusias anggota itu semakin menurun ya, semakin menurun. Dilihat dari apa? Dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik INI maupun IPAT itu anggota seperti apatis, ya kan, masa bodoh. Satu contoh di Jawa Barat saja, di Jawa Barat itu kurang lebih. Nah ini juga sebenarnya tugas ketua ya ke depan, jangan sampai anggota ini ketika ada laporan kurang lebih sekian. Ini kan manusia. Harus tepat ya, Pak ya? Harus tepat. Mas ya, harus tepat ya, Mas. Ya betul, harus tepat. Jangan begitu laporan ketua itu kurang lebih sekian, ya kan? Berarti ada satu masalah di sisi administrasi, ya kan? Itu hal yang kecil sebenarnya, tapi itu jadi masalah. Nah, bagaimana masalah lain terkait mengenai kenapa anggota ini kok ketika ada kegiatan yang diadakan organisasi kayaknya kurang merespon dengan baik. Nah itu juga harus kita gali sama-sama. Itu ada masalah pastinya. Nah kita harus berpikir bareng-bareng ya, baik di tingkat pusat, PP, maupun di Pengwil dan di daerah. Itu kita libatkan. Semua kita bicarakan. Ada apa sebenarnya? Kok semakin ke sini kok anggota semakin apatis, semakin masa bodoh. Nah itu yang harus kita cari, seperti itu. Nah kita sebagai pengurus yang pertama kali kita awalnya bicara bahwa kita tulus ya kan, untuk mengabdi ya kan kepada organisasi, untuk memberikan pelayanan pada anggota. Namun demikian kalau kita jalankan tapi hasilnya kurang maksimal kan, serasa kita tidak berhasil gitu kan. Nah itu ke depan kita sama-sama baik tingkat PP, Pengbil maupun Pengda, kita kembalikan
ke awal bahwa bagaimana caranya anggota ini ketika ada kegiatan itu mereka tidak apatis masa bodoh. Caranya bagaimana? Masalahnya sebenarnya akarnya di mana? Kan gitu ya. Betul. Nah, kalau diteruskan seperti ini lama-lama setiap ada kegiatan pasti nggak ada yang hadir hanya pengurusnya saja. Kan repot jadinya. Jadi Nah. lo lagi. Lagi hanya pengurus saja. Makanya tren sekarang pengurusnya itu paling banyak. Iya. Oh, Ya kan? iya. Pengurusnya paling banyak karena takut kalau ketika ada kegiatan nggak ada yang hadir. Kan gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Nah, aturannya juga harus diperbaiki agar anggota itu betul-betul taat dan patuh terhadap organisasi. Nah, kalau mereka mau taat dan patuh terhadap organisasi, kita juga harus apa yang kita harus berikan kepada mereka. Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, salah satu gebrakan-gebrakan Mbak Oti selaku Ketum Ikanot Undip ini sangat bagus ya. Jadi sangat bagus memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran. Beliau sudah sangat senior kepada organisasi ini maupun IPAT yang tadi disampaikan beliau. Saat sekarang jangan sampai terpecah belah seperti itu ya. Jangan merasa merasa paling benar. Kalau sudah merasa paling benar nggak akan selesai. Iya. Tapi kalau mengakui saya yang salah, pasti selesai itu masalah. Iya. Kan gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Insya Allah ke depan dengan peran Mbak Otis selaku Ketum Ikanot Undip, pemikiran-pemikiran beliau sangatlah diperlukan ya untuk organisasi ini, karena kalau beliau tidak memikirkan, saya rasa masa bodoh juga. Apalagi beliau sudah cukup lah, sangat cukup ya kan. Tapi karena beliau cinta sama adik-adik dan bahkan anak-anaknya yang ingin bercita-cita jadi notaris dan BPAT, namun demikian jabatan notaris BPAT ke depan itu sudah kurang diminati lagi. Waduh, habis kita. Iya. Kan gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan itu yang perlu kita minta pemikiran-pemikiran dari beliau. Beliau sangat pengalaman sekali ya ke depannya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya juga selaku alumni Undip diberikan kepercayaan di Kota Bogor, bahkan menjadi ketua Pengda ini dan IPAT. Saya Pengda ini 2 periode, IPAT 3 periode. Mudah-mudahan penerus saya juga di Kota Bogor nantinya akan lebih baik. Kita doakan. Dan mudah-mudahan juga muncul juga dari Undip kali ya. Iya. Insya Allah. Undip ini orangnya banyak, ya kan? Iya. Dan Alumninya Undip dari zaman saya masih SD terkenal orang pintar-pintar. Iya. Nah, tadi disebutkan Mbak Oti selaku ketum ya, bahwa waktu saya kuliah saja, waktu S2 itu yang ngajar itu Pak Arif ya, Pak Arif Hidayat, Iya, Prof. Arif Hidayat itu menjabat sebagai ketua MK waktu itu ya. Nah seperti itu kita harus buktikan, dan kita pertama harus cinta sama Undip, ya kan? Undip bukan hanya sekedar kita tempat nongkrong saja kayak di bubur kacang hijau. Tapi ketika kita diberikan kemampuan, ya kita harus baktikan diri kita, terutama sebelaku alumni Undip harus kita berikan kontribusi ya sama Undip seperti apa. Jadi gitu ya, Mas Taufik, Mas Alatas, dan Mas Chandra. Wah. Ini Mbak Nurjana Oke, diem aja nih. Iya. Ada yang lain. Mbak Nurjana silakan Mbak. Ada yang lain saya. Iya, ada jurusan ini Dengar-dengar. kan. Iya, iya. Dengar-dengar. Oh iya. Iya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Iya. bisa menjadi ketua penggul saya. Wah. Harapan saya ya Pak, untuk kita semua ini, saya kasih ke Pak Sam, saya kasih kepercayaan Pak Sam, semoga jadilah Amin. untuk menjadi ya Iya. dari Doa. Undip Amin. untuk Penwil Jawa Barat. Kebetulan Amin. wilayah saya juga. Betul. Gimana tanggapannya di Pak Sam? Iya, ya Mbak Nurjana, bahwa seperti yang sudah saya jalankan, saya ingin membuktikan bahwa alumni Undip itu orang-orangnya cerdas, Baik. orang-orangnya sigap, orang-orangnya paham tentang aturan dan segala macam. Sehingga ketika senior-senior kita disakiti, kita juga harus sakit, ya kan?
seperti itu, bukan malah didiamkan. Dan kita harus bela mati-matian bahwa ini alumni Undip adalah tempat di mana kita ditelurkan di situ, Betul. bukan hanya numpang makan di situ jadi alumni Undip. Dan istilahnya Ya kan? menjadi garda terdepan ya, Pak. Nah, Iya, iya harus biasa, seperti itu. betul. Jadi gitu ya, Mbak Nurjana. Saya mudah-mudahan kalau diberikan amanah ke depan akan tunjukkan bahwa alumni Undip bisa memimpin dengan baik, ya kan? Dari beberapa alumni tentunya ya. Di MKN ini karena sudah ada 46 MKN ya, prodi MKN. Jadi kita tunjukkan bahwa kita alumni Undip mempunyai kemampuan untuk berorganisasi dengan baik. Gitu ya Mbak Nurjana. Oke, itulah alumni Undip ya. Punya semangat, punya gebrakan yang luar biasa pastinya dan berkontribusi untuk Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ya. Baik, kita sudah di penghujung acara, di penghujung podcast. Pertanyaan terakhir buat Mas Samsuri dan Mbak Oti, apa harapannya untuk Ikanot Undip? Ke Mbak Oti dulu mungkin. Ya, harapan saya untuk Ikanot Undip tentu kita harus saling support. Ya, saya juga mau laporan juga. Ibu Sekum Ikanot Undip Oh, itu iya. sudah ada di DPRD. Wah, luar Ibu biasa. Jamilah. Iya, Ibu Jamilah luar biasa. Sekretaris Umum Ikanot Undip Iya, Mbak ya. dan juga ada beberapa teman yang sudah menjadi anggota dewan ya, itu harus kita syukuri. Dan untuk kedepannya, jadi Ikanot Undip itu saling tolong menolong, bahu membahu, saling kompak, teman jangan dianggap saingan, walaupun kadang ada beberapa teman tuh karena piringnya sama jadi sikut-sikutan. Tapi di Ikanot Undip saya minta jangan. Malah kalau ada daerah yang perlu di pekerjaan kita, ada daerah mana orang Ikanot Undip yang di daerah itu ada. Nah, kita bisa lempar APHT-nya, ya kan, iya. tetap dengan SKMHT. Betul. Jadi guyup ya, begitu Iya. ya Mas Sam ya. Iya, betul. Nanti juga saya titipkan juga ke Mas Sam, apabila nanti jadi tetaplah tetaplah membumi, jangan lupakan dari mana asalmu ya. Jadi Iya. tetaplah dicintai. Juga teman-teman Ikanot Undip, kalau ada teman yang akan maju, disupport lah supaya kita menjadi guyup dan makin besar. Mas Sam, harapan untuk Ikanot Undip, Mas Sam? Ya, Ikanot Undip yang sudah didirikan dan dijalankan oleh pendahulu-pendahulu kita, ada Mbak Listi, ada Pak Sapran, ada Pak MJ, dan sekarang yang luar biasa ya, ada Bu Oti selaku ketum, udah 2 periode. Ini saya lihat semakin ke depan semakin bagus ya. Tadi juga disampaikan, kita harus akui bahwa organisasi di Ikanot Undip, beliau sudah ibarat jalan sudah diaspal. Udah di aspal. Ya kan? Sebenarnya Keren. tinggal ke penerusnya itu tinggal enaknya saja. Kan? Iya, iya, iya. Udah dibukakan. Yang udah dibukakan ya, yang dulu kita tahu sama-sama waktu ada Ikanot Undip baru berdiri itu ada yang ingin coba-coba juga ya Pro kan? kontra gitu ya, Ya, Mas ya. seperti itu, ada yang bikin organisasi lain di Undip juga ya. Jadi tergantung motivasinya seperti apa. Namun saya paham dan saya tahu betul beliau-beliau ini sangat tulus ya untuk membangun Ikanot Undip, berbagai macam halangan dan rintangan, beliau tetap tegar ya. Begitu juga kita selaku penerus, ayo kita sama-sama guyup, rukun, kompak ya bersama untuk memberikan kontribusi kepada organisasi apapun ya, apapun, baik ini maupun IPA dan organisasi lain. Tadi juga udah disampaikan juga sama Bu Ketum, ada alumni Undip yang sudah jadi anggota dewan dan sebagainya. Itu wujud bahwa Undip ini bukan dianggap remeh, bukan dianggap sebelah mata. Tapi Undip punya potensi yang sangat bagus, orang-orangnya, sehingga ke depan harus lebih bagus, lebih kompak, dan harus juga apabila ada suatu kegiatan-kegiatan, ya kita harus saling mendukung, gitu ya. Jadi gitu, Mas Alatas. Oke, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita yang luar biasa nih. Jadi harapan untuk Ikanot Undip sangat besar ya buat kita semua, terutama adik-adik dan juga terutama alumni-alumni yang baru yang nanti akan bergabung dengan Ikanot Undip dan terus
melanjutkan tongkat estafet Ikanot Undip agar terus bisa jaya. Ikanot Undip, jaya di darat, jaya di laut, jaya di udara. Itu Pak. Itu tuh jargon kita dari dulu Mbak Oti Pak. Mas Sam. Jadi jaya di darat, jaya di laut, jaya di udara. Baik, Mas Sam, Mbak Oti, terima kasih banyak. Dan host-host yang kece kita luar biasa. Jadi insya Allah jangan lupa kepada seluruh rekan-rekan, adik-adik ALB dan alumni, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluruh konten sosial media Ikanot Undip untuk terus ngikutin kita. Dan jangan lupa apabila ada saran, kritik, masukan, tolong dimasukin ke DM atau juga dimasukin ke kolom komentar kita ya, jangan lupa. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.